Teman-teman, selamat datang di DW Misteri. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang menarik sekaligus menegangkan dari warisan budaya Jawa, yaitu tentang weton jodoh yang dilarang dalam primbon. Bagi kalian yang mungkin belum familiar, primbon adalah kitab panduan leluhur yang penuh dengan berbagai nasihat hidup, termasuk dalam hal perjodohan. Ada beberapa kombinasi weton yang konon dipercaya bisa mendatangkan bahaya jika dipaksakan untuk bersatu. Mari kita telusuri lebih lanjut, dan temukan alasan di balik pantangan ini. Pasangan weton yang tidak boleh menikah dalam primbon Jawa ini masih diyakini oleh masyarakat Jawa. Biasanya digunakan sebagai alat hitung kecocokan dengan seseorang atau perjodohan. Perhitungan jodoh berdasarkan weton tak menjadi masalah karena hal itu bergantung kepercayaan masing-masing orang agar hati-hati dan waspada. Dalam primbon Jawa, ada beberapa pasangan weton yang diyakini tidak berjodoh apabila melanjutkan ke jenjang pernikahan. Mereka diprediksi bisa sengsara atau celaka. Bahkan jika dipaksakan maka pernikahannya dipercaya tidak akan harmonis, bahkan berujung perceraian hingga kematian. Untuk itu, penting bagi masyarakat mengetahui urutan weton jodoh yang dilarang dalam primbon. Bahkan jika dipaksakan maka pernikahannya dipercaya tidak akan harmonis, bahkan berujung perceraian hingga kematian. Untuk itu, penting bagi masyarakat mengetahui urutan weton jodoh yang dilarang dalam primbon. Meskipun zaman sudah berkembang cukup modern, namun beberapa orang masih percaya dengan perhitungan weton jodoh sebelum melangsungkan pernikahan, khususnya tradisi masyarakat Jawa. Seperti namanya, perhitungan weton ini digunakan untuk melihat seberapa cocok kita dengan pasangan berdasarkan Kamus Primbon Jawa. Jika dilihat dari perhitungan weton, ada beberapa tingkat kecocokan. Yang dimulai dari pegat, ratu, jodoh, topo, tinari, padu, sujanan, hingga pesti. Di dalam beberapa kategori tersebut, ada jumlah neptu ataupun weton dari kelahiran yang sebaiknya tidak bersatu. Lantas, apa saja weton yang dilarang untuk menikah? Simak informasi selengkapnya berikut ini. 1. Weton wage dengan weton pahing. Berdasarkan perhitungan Kamus Primbon Jawa, pasangan weton jodoh yang tak boleh menikah yaitu weton wage dengan weton pahing. Pasangan ini sebaiknya tidak menikah lantaran mempunyai sifat dan karakteristik yang begitu bertolak belakang. Weton pahing memiliki sifat sebagai air, sementara weton wage bersifat seperti minyak. Oleh sebab itu, keduanya akan sangat sulit untuk bersatu. Selain itu, kepribadian mereka yang sangat bertolak belakang ini juga membuat keduanya sulit menerima satu sama lain. Selain di dalam hubungan asmara, weton wage serta pahing juga tak bisa bersatu untuk beberapa urusan lain. Mulai dari bisnis, kemitraan, serta kerja sama lainnya. Namun, jika keduanya memaksakan untuk menjalani hubungan, risiko terbesar yang mungkin akan dihadapi adalah banyaknya masalah yang berujung pada perceraian. 2. Weton kamispon dengan Rabu Kliwon. Di dalam rumus primbon Jawa, orang yang memiliki weton kamispon dan Rabu Kliwon juga tidak dianjurkan untuk bersatu. Adanya larangan ini sebab keduanya mempunyai jumlah neptu 15. Seseorang yang memiliki jumlah neptu 15, jika dibagikan 5 akan menyisakan 0 atau 5 yang termasuk dalam padu pada weton jodoh. Menurut weton jodoh, padu memiliki pertengkaran yang akan menyebabkan hubungan buruk. Jadi jika kedua orang ini bersatu, maka mereka cenderung akan kerap mengalami pertengkaran. Walaupun begitu, sisi positif dari kedua weton tersebut yaitu keduanya mempunyai kemampuan untuk mengelola emosi yang lebih baik. 3. Weton Minggu Kliwon dengan Senin Kliwon. Weton jodoh yang dilarang dalam primbon selanjutnya adalah Minggu Kliwon dan Senin Kliwon. Adanya larangan ini lantaran keduanya mempunyai jumlah neptu 25. Neptu 25 tersebut jika bertemu maka akan masuk di dalam kategori sujana yang memiliki arti waspada. Kategori weton jodoh waspada artinya segala pertengkaran yang mungkin akan dihadapi sebab perselingkuhan. Oleh karenanya, orang yang memiliki kedua weton ini tidak dianjurkan menikah.
Namun, penting untuk diingat bahwa pandangan ini bersifat tradisional dan tidak selalu mencerminkan kenyataan dalam kehidupan nyata. Setiap hubungan memiliki dinamika sendiri, dan keberhasilan suatu hubungan tidak hanya ditentukan oleh faktor astrologi semata. Meskipun demikian, bagi mereka yang mempercayai primbon Jawa, bisa saja mereka mempertimbangkan faktor-faktor seperti weton saat memilih pasangan hidup. Namun, dalam kehidupan modern, banyak orang lebih mengutamakan kompatibilitas, komunikasi, nilai-nilai bersama, dan kerjasama dalam menjaga keharmonisan hubungan mereka daripada hanya mengandalkan faktor astrologi tertentu. 4. Weton Senin Wage dengan Selasa Legi. Orang dengan weton Senin Wage dan Selasa Legi dilarang untuk bersatu. Sebab, jika keduanya nekat bersatu, maka dipercaya mereka akan menghasilkan Neptu 16. Di dalam weton jodoh di Kamus Primbon Jawa, Neptu 16 termasuk ke dalam kategori sujanan yang perlu diwaspadai. Jika keduanya tetap bersama, maka perjalanan rumah tangganya akan dihadapkan dengan banyak-banyak rintangan. Bahkan, beberapa masalah akan mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga yang berasal dari dalam diri masing-masing. 5. Weton Jumat Pahing dengan Minggu Legi. Pasangan weton jodoh Jumat Pahing dan Minggu Legi. Kedua orang yang memiliki weton ini tidak dianjurkan untuk menikah lantaran memiliki jumlah Neptu 25 menurut Primbon Jawa. Diketahui, pasangan dengan jumlah Neptu 25 masuk dalam kategori sujana dan berbahaya. Jika keduanya tetap bersatu, mereka pun akan mendapati ketidakberuntungan saat berumah tangga. Bahkan, jika ada pernikahan dari weton yang memiliki jumlah Neptu 25, salah satu orang tua dari pasangan itu akan meninggal dunia. 6. Weton Selasa Pon dengan Jumat Pahing. Selasa Pon memiliki Neptu 10 sedangkan Jumat Pahing Neptunya 15. Apabila keduanya bersatu maka Neptunya akan jadi 25. Jika Neptu keduanya dibagi 5 hasilnya 0 dan Tibopati. Sementara apabila 25 dibagi 8 hasilnya sisa 1, maka pasangan ini Tibo Pegat atau cerai, baik cerai hidup maupun cerai mati. Sedangkan, jika masing-masing Neptu dibagi 9 maka hasilnya sisa 1,6. Weton ini sulit perhitungannya, sehingga potensi cerai cukup tinggi, diperparah kehidupannya bisa sulit. 7. Weton Selasa Kliwon dengan Jumat Kliwon. Selasa Kliwon memiliki Neptu 11 sedangkan Jumat Kliwon Neptunya 14. Jika kedua Neptu digabungkan hasilnya 25. Kedua weton ini sulit bersama dan bisa mengalami situasi sulit saat berumah tangga. Jika hasil keduanya dibagi 5 maka hasilnya 0 yaitu Tibopati. Sementara apabila dibagi 8 hasilnya juga sisa 1, maka pasangan ini Tibo Pegat yang artinya bisa cerai hidup atau cerai mati. Sementara, apabila masing-masing Neptu dibagi 9 sisanya 2,5 dan maknanya banyak celaka. Nasib tidak terlalu bagus dan keberuntungan hidupnya jelek. 8. Weton Selasa Pahing dan Jumat Pon. Selasa Pahing memiliki Neptu 12 sedangkan Jumat Pahing Neptunya 13. Apabila Neptu keduanya digabungkan hasilnya sama seperti pasangan weton sebelumnya, yaitu 25. Selasa Pahing dan Jumat Pon merupakan pasangan weton yang tidak boleh menikah karena potensi cerainya sangat kuat. Apabila Neptu keduanya dibagi 5, hasilnya akan 0 dan Tibopati. Sementara, apabila dibagi 8 sisa 1 dan hasilnya Tibo Pegat atau cerai. Bisa cerai hidup atau cerai mati. Apabila masing-masing Neptu dibagi 9 sisanya 3,4 maka weton ini banyak celakanya saat rumah tangga dan nasibnya tidak bagus. 9. Weton Kamis Wage dan Sabtu Wage. Kamis Wage memiliki Neptu 12 sedangkan Sabtu Wage Neptunya 13. Jika keduanya digabungkan hasilnya 25 dan bisa bercerai. Jika Neptu keduanya dibagi 5 maka hasilnya 0 dan Tibopati. Kemudian jika 25 dibagi 8, hasilnya sisa 1 maka pasangan ini Tibo Pegat atau cerai. Baik cerai hidup maupun cerai mati. Sementara, apabila masing-masing Neptu dibagi 9 maka sisanya 3,4 maka weton ini banyak celakanya saat berumah tangga dan nasibnya tidak bagus.
Solusi untuk pasangan weton yang tidak boleh menikah. Bagi pasangan yang sudah menikah, namun tidak mengetahui mengenai weton jodoh ini, bisa coba mengadakan ruatan. Ini merupakan upacara dari budaya Jawa, untuk melepaskan seseorang dari hukuman atau kutukan yang dapat membawa dampak buruk. Dalam pelaksanaan tradisi ruatan, ada persyaratan yang harus dipenuhi berupa sajen. Sajen bisa makanan atau benda yang dijadikan sebagai sarana komunikasi atau interaksi dengan makhluk gaib. Selain itu, bisa juga dengan bangun nikah atau menikah ulang. Melalui bangun nikah, diharapkan bisa membawa keberkahan, sehingga apa yang diharapkan pasangan suami istri dapat segera terwujud. Namun, perlu diingat ini merupakan keyakinan tradisional yang tidak pasti ada jaminan keberhasilan atau kegagalan dalam menjalin hubungan. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan hubungan, di antaranya komunikasi, kompatibilitas nilai-nilai, kesetiaan dan kerjasama. Setiap pasangan tentu memiliki dinamika unik sendiri dan tidak selalu mungkin menggeneralisasi atau mengikuti pandangan primbon dalam memilih pasangan hidup. Karena itu, lebih baik memahami dan menghormati pandangan tradisional tersebut. Demikian daftar pasangan weton yang tidak boleh menikah dalam primbon Jawa. Namun, jika sudah menikah bisa mengadakan ruatan. Setiap masalah yang timbul bisa diatasi dengan komunikasi yang baik, pengertian dan saling mendukung satu sama lain. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya teman-teman. Semoga hari-hari kalian selalu bahagia.